Ini fatal banget ya. Jadi cara baca datanya itu kalau lo lihat laporan USDA 2017/2018 itu berarti marketing year on 2017 sampai 2018. Dan terakhir, impor raw sugar tetap tinggi, 3,5 juta ton. Refined sugarnya setara dengan 300.000 ton. Artinya apa? Stok kita cukup, produksi kita naik, tapi harga malah naik dan izin impor tetap digelontorin. Kedua, relasi US. Mas, stoknya cukup dari mana, Mas? Ini kan Masnya sendiri yang bilang. Produksi kita 2 juta ton, kebutuhan kita 5 juta ton sekian. Itu cukup dari mana? Kebutuhannya 5,7, produksinya 2 juta ton. Balik lagi, gue kira di awal udah paling parah. Ini nih, calistung yang harusnya diajarkan ke anak TK. Kamu butuh 5,7 juta, nak. Kamu cuma punya 2 juta. 3 jutanya kamu dapat dari mana? Berarti itu namanya nggak cukup, nak. Itu namanya defisit. Terjadi, dia kasih izin impor sugar ke 8 perusahaan swasta tanpa rekomendasi Kementerin, tanpa rakortas, dan bukan lewat BUMN. Oke, ini keliru banget. Soal rakortas itu udah terjadi berkali-kali juga. Silahkan kalian cek di googling, ada websitenya juga, ada laporan beritanya juga, dan lain sebagainya. Jadi dibilang tanpa rakortas itu sangat-sangat menyesatkan publik. Satu, kedua, tidak sesuai peraturan dan tidak melibatkan BUMN ya. Di Permendagri, silahkan dicek, 117 tahun 2015. Itu dijelaskan tuh di pasal 5-nya tuh. Pemerintah kan pengen ngeimpor gula kristal merah atau gula mentah. Impornya cuma bisa dilakukan oleh perusahaan industri dengan izin tertentu atau spesifikasi tertentu. Yang mana artinya kalau di situ dikatakan hanya bisa dilakukan, berarti BUMN nggak boleh impor gula mentah. Di sisi yang lain, kalau ngimpor gula jadi atau kristal putih, cuman BUMN yang bisa. Perusahaan nggak bisa. Jadi justru ketika impor gula mentah itu dilakukan dengan BUMN, maka Pak Tom Lembong berarti menyalahi aturan Permendag 117 tahun 2015 yang saat keputusan itu diambil, itu masih berlaku dan tidak dicabut. Paham ya sampai sini? Yang bisa dicek sendiri itu. Dan ini yang justru jadi paradoks dan keanehan terbesar dalam kasus ini sebenarnya.